Hai, semangat pagi semuanya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Kita akan membahas tentang pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Yang pertama akan kita bahas adalah pengertian redistribusi pendapatan. Apa sih redistribusi pendapatan itu? Redistribusi atau pendistribusian kembali pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan yang lainnya. Redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat. Redistribusi pendapatan itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, redistribusi vertikal, yang menunjuk pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Di sini, jaminan sosial merupakan bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat kepada warga masyarakat yang lemah secara ekonomi. Yang kedua, ada yang namanya redistribusi horizontal, yaitu transfer uang antar kelompok, yaitu dari kelompok satu ke kelompok lain. Misalnya, jaminan sosial kepada anak-anak yang kelak membayarnya manakala sudah dewasa, atau yang diberikan kepada orang sakit yang membayarnya manakala sehat, contohnya BPJS Kesehatan, atau yang diberikan kepada para pensiunan yang telah mereka bayar saat masih bekerja, contohnya Taspen. Yang selanjutnya, program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Program yang pertama adalah program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Strategi pemenuhan kebutuhan rakyat yang dilakukan pemerintah diantaranya, yang pertama, ada bantuan langsung tunai atau BLT untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rakyat. Yang kedua, bantuan tunai bersyarat atau BTB atau disebut juga program keluarga harapan atau PKH. Yang ketiga, ada jaminan sosial atau social security. Yang keempat, ada bantuan operasional sekolah atau BOS dan beasiswa untuk memenuhi akses pendidikan bagi mereka yang kurang mampu. Dan yang terakhir ada jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan yang gratis, atau sekarang kita lebih mengenalnya dengan istilah BPJS. Program yang kedua adalah program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Dengan kredit usaha rakyat atau KUR, UMKM atau usaha mikro kecil menengah akan terhindar dari kendala aturan-aturan perbankan yang menyulitkan mereka untuk mendapatkan pinjaman modal dari lembaga keuangan formal atau LKF. Karena dalam program KUR, pemerintah telah menitipkan uang yang berasal dari APBN sebesar 1,4 triliun rupiah pada lembaga penjaminan. Harapannya, bank-bank nasional yang dilibatkan dalam program tersebut akan mampu memberikan pinjaman kepada UMKM. Program yang ketiga adalah pengembangan usaha atau industri kecil. Berikut ini beberapa alasan mengapa usaha kecil itu perlu dikembangkan. Yang pertama, usaha kecil itu menyerap banyak tenaga kerja loh. Yang kedua, pemerataan dalam distribusi pembangunan. Dan yang ketiga, pemerataan dalam distribusi pendapatan. Upaya pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM melalui penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan atau disebut dengan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan salah satu mekanisme dalam upaya
mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan, dan perluasan kesempatan kerja di daerah pedesaan. Program yang selanjutnya adalah pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility. Dengan adanya program pemerintah yang bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility ini, diharapkan golongan masyarakat bawah, buruh, dan usaha-usaha lainnya bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam kegiatan ekonomi yang produktif secara keseluruhan. Jadi, bukan hanya segelintir pengusaha saja yang mendapat perlakuan khusus. Untuk keperluan tersebut, pemerintah hendaknya melaksanakan prinsip tanggung jawab sosial yang menjadi tumpuan dan jaminan bahwa segenap lapisan masyarakat secara keseluruhan bisa menikmati hasil-hasil pembangunan ekonomi yang tengah dilakukan. Program selanjutnya ialah pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Pemerintah sebagai pembuat strategi dan kebijakan-kebijakan dalam menciptakan pembagian pendapatan di golongan masyarakat wajib menegakkan hukum dan keadilan ekonomi. Misalnya, dengan tidak mendiskriminasi golongan miskin dan kaya. Hal ini merupakan modal awal sehingga kebijakan redistribusi yang diambil pemerintah menjadi efektif untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia. Berikut beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada yang namanya subsidi atau bantuan. Pemerintah memberikan subsidi baik berupa potongan harga ataupun memberikan tambahan modal kepada produsen. Contohnya adalah subsidi pupuk kepada petani. Subsidi pupuk dari pemerintah kepada petani dimaksudkan supaya petani dapat menekan biaya produksi. Dengan harga pupuk yang lebih rendah, diharapkan para petani dapat menjual hasil pertanian dengan harga yang lebih rendah sehingga dapat bersaing. Contoh lainnya adalah subsidi BBM yang diperuntukkan bagi kalangan menengah ke bawah. Pemberian subsidi bahan bakar ini diharapkan dapat menekan beban biaya transportasi bagi masyarakat. Yang kedua, ada yang namanya pajak. Apa itu pajak? Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk ke dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Nantinya, uang pajak ini akan didistribusikan kembali kepada rakyat melalui berbagai program pembangunan infrastruktur, pemberian bantuan, dan lain-lain. Terdapat banyak jenis pajak di Indonesia, antara lain pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak terhadap barang mewah, dan masih banyak yang lainnya. Nah, setelah mempelajari materi pada hari ini, kalian mempunyai tugas penilaian keterampilan. Buatlah sebuah video singkat iklan layanan masyarakat, atau boleh juga buatlah sebuah poster yang temanya "Ayo Bayar Pajak". Untuk contohnya, kalian bisa browsing di internet. Buatlah semenarik mungkin agar masyarakat semakin tergerak hatinya untuk menjalankan kewajibannya membayar pajak. Sekian materi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya melalui Google Classroom atau WhatsApp. Terima kasih.